Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kutalim Baru, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2024, LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. NIM saya 0314237318. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Kutalim Baru. Pada pembelajaran ini, saya laksanakan pada siswa kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Berikut video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Beri salam kepada yang berbeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak-anak? Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran agama Islam. Tapi sebelumnya, Ibu akan memeriksa kerapian kelas seperti kesepakatan kelas kita bersama, bahwasanya kelas harus terlihat bersih. Nah, pada hari ini terima kasih kepada Piket karena kelasnya sudah rapi. Kemudian kesepakatan kelas yang kedua, hadir tepat waktu. Ya, tunjuk tangan yang hadir tepat waktu. Iya, terima kasih. Kemudian sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dengarkan namanya, Ade Citra. Hadir dulu. Yang kuat suaranya ya. Alfiansa. Hadir, Bu. Andika. Hadir. Andika Saputra. Hadir, Bu. Arfa Diasa. Hadir, Bu. Ayu Widiawati. Hadir, Bu. Farel Azmi. Hadir, Bu. Hairul Ridho. Hadir, Bu. Iis Ariska. Hadir, Bu. Inaya Rizky. Hadir, Bu. Indah Mulyasari. Hadir, Bu. Jaka Pramudita. Jaka. Hadir. Kaila Asri. Hadir, Bu. Meriani. Hadir, Bu. Muhammad Abdillah. Muhammad Abdillah. Hadir, Bu. Nadir Irmadia. Nadir. Hadir, Bu. Radit. Radit. Hadir, Bu.
Rapi, Hadir Bu. Rehan, Hadir Bu. Rido, Hadir Bu. Salwa. Hadir Bu. Ibu akan menanyakan pelajaran minggu yang lalu, yaitu judulnya tentang tugas-tugas belajar. Nah, dari kelompok sini, tugas malaikat Ridwan. Siapa yang tahu? Ya, apa? Yang dua? Menjaga pintu surga. Iya. Kelompok sini, tugas malaikat Musa dan Nakir. Ya. Mengenai di dapur. Oke, kelompok sini, tugas malaikat Israel. Ya. Oke, berarti pelajaran minggu semalam semuanya masih ingat. Sekarang kita memasuki pelajaran yang baru, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dengarkan semua. Hafiz, yang pertama, nantinya kalian akan mampu memahami makna sholat dan zikir. Nah, kemudian yang kedua, kalian mampu menuliskan contoh perilaku orang yang rajin sholat dan zikir, sehingga bisa mencegah perbuatan kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, kalian mampu melaksanakan sholat sehingga terhindar dari perbuatan tercela. Sebelum Ibu tampilkan video, Ibu akan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk kalian. Ya, dari kelompok sini, apa itu sholat? Sholat yang kok sholat adalah beribadah kepada Allah. Ya, dari kelompok sini, apa itu zikir? Zikir adalah menyebut dan mengucapkan nama Allah. Oke, berarti udah paham tentang sholat dan zikir. Nah, di sini kelompok ini ada yang melakukan zikir. Buat suaranya. Iya, dengan berzikir kita menjadi lebih tenang. Untuk memperjelas tentang materi sholat dan zikir dalam kehidupan, Ibu akan menayangkan video pembelajaran kepada kalian. Nantinya saat kalian mengamati video pembelajaran, amati dan berikan tanggapan setelah video ini selesai. Oke? Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cakupan materi PAI kelas 7 bab 3, yaitu tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan makna salat. Secara bahasa, salat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan salat, kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 berikut ini, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah ketika sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Pelaksanaan terhadap perintahnya dan menghindari terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai keridhaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah yang artinya, tunjukkanlah kepada kami wahai Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat pada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa jika orang memelihara sholat, maka sholat akan memeliharanya. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat rusak, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Kemudian dipertegas dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW juga menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan bersihkan dosa-dosa orang yang memeliharanya dengan baik. Bagaimanakah pendapatmu andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu? Ia mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Adakah masih ada dakinya yang tinggal barang sedikit pun? Sahabat menjawab, tidak ada daki yang tertinggal barang sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, maka demikianlah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengan sholat itu, Allah akan menghapus semua kesalahannya. Hadis riwayat Al-Tirmizi dari Abu Hurairah. Selanjutnya, kita masuk ke makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir artinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Nah, tujuan utama dari perintah berzikir adalah agar terhindar dari kesombongan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Zikir dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa persiapan dan waktu yang khusus. Nah, cara berzikir itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan ucapan. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan. Maksudnya gimana sih? Zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Sedangkan zikir dengan ucapan yaitu
pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya, tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Sedangkan zikir dengan perbuatan yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian orang yang lalai dalam melaksanakan sholat dan riya itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Kemudian ditegaskan kembali dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini. Orang yang mengerjakan salat, tetapi salatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka salatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya, kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Selanjutnya, salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Keimanan dan ketakwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Adapun hikmah melaksanakan sholat dan zikir adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin dengan baik. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh olehnya, serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat peraturan baik peraturan kerja. Setelah mengamati video pembelajaran tentang sholat dan zikir, seperti yang dikatakan tadi, mari sama-sama tanggapi, berikan tanggapan tentang video yang sudah ditayangkan tadi. Dari kelompok sini, tunjuk tangan. Ya, yang kuat suaranya tadi. Jika kita sholat akan lihat saja perbuatan keji dan munkar. Tepuk tangan untuk tadi. Tanggapan dari kelompok sini. Ya, Haji, silakan. Dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Tepuk tangan tuh, Haji. Dari kelompok sana siapa? Ya, berdiri. Cara agar konsisten sholat dan zikir seperti menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memahami makna sholat dalam kehidupan. Ya, tepuk tangan tuh, Riri. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, terima kasih atas tanggapan dari videonya. Tambahkan sedikit tentang sholat dan zikir. Sholat itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak sholat, kita akan berdosa. Kalau zikir, setelah kita melakukan sholat, kita harus zikir. Manfaatnya apa, Bu? Yang pertama adalah dengan kita berzikir, maka Allah semakin sayang kepada kita. Hati kita yang lagi galak, lagi banyak masalah, kalau baca zikir hati kita menjadi tenang. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 ini namanya RKPD. Kelompok 1 dengarkan perintahnya. Kelompok 1 itu akan memberikan RKPD yang berisi tentang sebuah cerita.
Nah, ceritanya ini di dalamnya ada sebuah masalah seorang siswa yang dia sholat zuhurnya selalu tinggal. Alasannya nanti bisa dibaca di dalam soalnya. Jelas? Carikan masalahnya apa, berikan solusinya. Sudah jelas? Kelompok 2, LKPD-nya adalah isinya tentang sebuah video. Nah, nanti videonya, linknya akan dikirimkan ke grup kelas kalian masing-masing. Nanti kalian akan tonton. Setelah ditonton videonya, cari masalahnya apa solusinya berikan. Tuangkan ke dalam lembar LKPD. Sudah jelas? Kelompok 3. Di sini nanti LKPD-nya berisi tentang seorang siswa yang kesulitan untuk melaksanakan sholat. Jadi tugas kalian adalah buatkan daftar jurnal hariannya supaya dia nggak kewalahan. Biar sempat dia sholat, buatkan jurnalnya. Paham? Paham, Bu? Oke. Karena sudah Ibu jelaskan tugas masing-masing, waktu pengerjaan Ibu beri waktu selama 15 menit. Oke, Alif. Dimulai dari sekarang. LKPD-nya adalah mencari masalah yang ada di dalam cerita. Terus berikan solusinya, buatkan ke dalam LKPD. Jelas? Nah, untuk kelompok kedua, ingat sudah dikirim ke grup. Nanti temukan masalahnya, berikan solusinya. Oke, udah jelas? Nah, untuk kelompok 3, seperti yang dijelaskan tadi, kalian buat jurnalnya mulai dari pagi sampai malam agar siswa tadi tidak lagi meninggalkan depan. Sekarang saatnya presentasi ke depan. Dimulai dari kelompok 1. Masalahnya seorang siswa sering meninggalkan sholat zuhur karena sekolah dan dia mendapat dukungan dari orang tua. Solusinya, siswa tersebut melaksanakan sholat di sekolah sehingga dalam sekolah siswa tersebut bisa istirahat
meninggalkan sholat zuhur. Demikian presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini memperkenalkan tentang demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap, Bu? Silakan semua. Sholat dan zikir adalah ibadah yang harus kita kerjakan. Dengan sholat kita menjadi tenang, dengan zikir kita juga menjadi tenang. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu tentang hikmah sholat dan zikir. Apa yang pertama tadi? Memberikan. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, setelah kita mempelajari tentang sholat dan zikir, maka nanti praktekkanlah sholat 5 waktu. Sempatkanlah zikir walaupun hanya 5 menit. Jangan langsung 5 menit dan berhenti. Bisa? Bisa. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas di rumah, Ibu akan mengirimkan link tugasnya ke grup WA kelas kita masing-masing ya. Oke, kita tutup dengan acara pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya sudah mengerti tentang sholat dan zikir. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, saya menjadi lebih semangat untuk sholat. Oke. 3. Setelah mengikuti